12 tips ampuh buat bantuin kamu belajar apa aja dengan cepat. Nomor 2 yang paling sakti. Yuk belajar bareng, let's go! Hai bro, kita bakal bahas soal belajar nih. Seriusan deh. Belajar itu kunci utama banget buat aku dan pastinya buat kita semua dari sejak kecil. Dan salah satu keterampilan penting yang enggak diajarkan, tapi penting banget buat hidup kita itu belajar caranya belajar. Nah, bingung nggak tuh? Misalnya nih sekarang, meski aku nggak sibuk kuliah kayak dulu ya, tapi belajar tetap jadi bagian penting dalam hidupku. Jadi misalnya buat bikin video YouTube yang keren, atau buat jalanin bisnis nih. Nah semua itu butuh belajar. Oke, jadi di video ini aku bakal bagiin 12 tips yang super membantu buat belajar apa aja dengan cepat. Kamu bisa coba praktekkan satu tips setiap bulan dan lihat hasilnya di akhir tahun. Jangan lupa komen progres kamu di bawah ya. Kita mulai segmen kita. Belajar kelompok, biar pengalaman langsung ke inti ya guys ya. Oke, kita akan mulai belajarnya ya guys. Dan pastinya aku pun juga dapetin ini dari berbagai sumber. Oke, yang pertama tips nomor 1 ya, itu mengasah kapak. Ada kutipan dari Abraham Lincoln yang bilang kalau dia dikasih 6 jam untuk menebang pohon, dia bakal habisin 4 jam pertama buat mengasah kapaknya. Nah, jadi persiapan itu penting banget. Dan ini berlaku buat belajar juga loh guys. Kalau kamu mau belajar buat ujian, misalnya baca buku nih, atau misalnya pengen belajar soal memulai channel YouTube, bisa coba dapetin tutorialnya dengan mengklik link di bawah ini. Oke guys. Misalkan kalau kamu mau belajar main keyboard nih, atau hal-hal yang lain ya, kamu juga harus nyari tahu dulu cara belajarnya. Nah misalnya waktu aku belajar main keyboard, aku sering nonton tutorial YouTube buat tahu cara belajar main keyboard yang langsung praktikal ya. Mengasah kapak sebelum belajar itu penting banget loh buat ngebantu kita cepat ngerti. Nah tips yang kedua, pakai trik yang works banget sih buat aku. Aku kasih sebutan 5 sakti. Nah, cobain deh buat ngoptimalin fokus kita. Oke, kalau kamu lagi belajar, kadang kita pengen ngapa-ngapain deh, misal kayak nonton TV dan lain-lain. Tapi kalau kita fokus sama yang lagi dipelajari, otak kita bakal lebih cepet ngerti loh guys. Salah satu trik yang aku pakai adalah aturan 5 menit. Kalau kamu pengen ngapa-ngapain selain belajar, misal pengen males-malesan, kamu bisa coba aturan ini. Jadi kamu kerjain atau pelajarin hal yang penting hanya 5 menit aja. Terus kalau udah kelar, kamu boleh lakukan hal apapun selain kamu kerja itu. Percaya deh, kalau beneran 5 menit kamu terapin buat fokus kerja atau belajar yang itu tadi ya, seringnya nanti bakalan kamu akan terus lanjutin belajar. Atau kalau kamu masih pengen nonton drakor atau tiktokan, atur jadwal belajar dan jangan lupa kasih jeda yang cukup buat istirahat dan refreshing. Oke guys? Nah, oke nih, sekarang kita mau bahas tips-tips belajar yang lebih lanjut. Pengen punya kaos NFT eksklusif? Beli kaos gratis NFT, terbatas sesuai edisi NFT-nya. Koleksi semua edisinya, hanya di website harmonynft.id. Lanjut, tips nomor 3. Yuk cari lingkungan buat belajar yang lebih intensif. Oke guys. Ada buku keren banget nih guys, judulnya Ultra Learning karya Scott Young. Kapan-kapan kita akan bahas isi bukunya ini kalau ada kesempatan. Yang jelas bukunya ini membahas tentang pengalaman belajarnya buat lancar berbahasa ya guys. Kalau kita bahasa Inggris kan speaking ya guys. Kuncinya adalah kita harus terus belajar dengan intensif dan berada di lingkungan yang pakai bahasa itu guys. Nah, nggak cuma buat bahasa aja loh. Kalau kamu mau belajar hal lain, kita juga perlu berada di lingkungan yang
mendukung untuk kita belajar. Oke, tips nomor 4, kita harus cari tahu titik lemah kita dan cari metode buat memperbaikinya. Misalnya nih, kalau aku belajar IT, aku sadar kalau ada mata pelajaran yang aku nggak kuasai, misal nih digital marketing. Terus aku habiskan 1 hari untuk belajar dan menguasai mata pelajaran itu. Jadi aku fokus untuk memperbaiki titik lemahku itu dengan berbagai macam teknik. Nah, kira-kira nih teknik belajar apa aja yang teman-teman gunakan buat memperbaiki kelemahan teman-teman? Jangan lupa share di kolom komen. Tips nomor 5, kita harus mencoba yang namanya active recall buat terus menguji diri sendiri. Jangan cuma masukin informasi di otak kita ya guys ya, tetapi coba keluarin informasi yang udah ada di otak kita itu. Kita harus bisa mengingat informasi itu dan menguji diri sendiri. Jangan-jangan kita coba masukin ke otak kita terus kita lupa deh. Nah, coba tulis di catatan dan baca ulang sebelum tidur nih, misalnya seperti itu. Oke, tips nomor 6, dapetin feedback yang membangun. Feedback itu penting banget loh. Kita bisa belajar dari feedback yang kita terima. Jadi semakin cepat dan sering kita dapat feedback, semakin cepat kita bisa memperbaiki diri kita. Tapi kadang-kadang feedback juga bisa bikin kita down dan nggak pede, terutama kalau kita masih belajar dan nggak yakin dengan kemampuan kita sendiri nih. Jadi di awal-awal belajar, kalau kita hanya dapat pujian positif dari orang-orang di sekitar kita, itu nggak terlalu berarti banyak buat perkembangan kita guys. Tapi kalau kita emang serius belajar, kita harus berani hadapi kritik dan feedback yang konstruktif ya, yang membangun. Jadi dari para ahli, dari orang-orang yang sudah ahli, kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita perbaiki. Bukan cuma dapat pujian atau pengakuan aja. Kalau kita mau meningkatkan kemampuan olahraga misalnya, kita bisa cari pelatih pribadi buat ngasih feedback terus-menerus, buat kita cepet naik levelnya. Itu kerasa banget sih kalau aku misal main keyboard, belajar main keyboard, nah itu aku butuh mentor, pelatih yang benar-benar bisa ngajarin step by step perkembangan yang memang aku ada di situ saat itu gitu. Jadi kalau teman-teman hanya misal pingin pujian aja pada saat itu, kalau dirasa sih nggak menjawab permasalahan teman-teman yang lagi terkendala saat itu gitu guys. Jadi memang kita harus mendapatkan masukan yang pada saat itu kita butuhkan. Tapi kadang juga memang ada yang kritik yang dikatakan pedas ya. Dalam artian kritik yang aku maksud ini kritik yang tidak membangun ya guys. Jadi kritik yang hanya isinya marah-marah aja, mengomentari dengan kemarahan, mengomentari dengan hal-hal yang tidak konstruktif tadi, itu juga membahayakan buat kesehatan mental kita guys. Jadi jangan lupa pilih-pilih dulu ya guys untuk kritik yang masuk, yang membangun ya. Jangan hanya asal kritik yang ternyata pedas tetapi tidak ada isinya. Oke, jadi intinya feedback itu penting banget kalau kita mau belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Tapi kita harus tahu kapan butuh dukungan positif dan kapan kita siap menerima kritik dan feedback yang serius. Dan semakin cepat kita dapat feedback, semakin cepat kita untuk dapat memperbaiki diri dan capai tujuan kita. Jadi jangan takut untuk menerima feedback ya guys. Kadang kalau kita berpikir, kapan sih kita dapat menerima feedback yang sesuai dengan apa yang aku butuhkan saat ini? Misalnya soal belajar komputer nih, atau misalkan soal belajar musik. Nah, teman-teman dalam kendala belajar itu silahkan tulis aja di komentar, di kolom komentar di bawah. Barangkali nih teman-teman yang lain yang nonton video ini bisa bantuin teman-teman, atau aku pun juga bisa bahasin di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Stop.